slide yang lalu. Saudara sudah melihat slide-nya? Terlihat Pak dengan jelas. Lihat, baik, saya besarkan sedikit. Ini pertemuan kita yang lalu. Saya beri beberapa pertanyaan yang terkait dengan buah mangga ini. Jadi saya ulang sedikit. Jadi kita punya berapa ini? Kita punya 500 buah mangga berdistribusi normal dengan rata-rata 300 gram, standar deviasi 50 gram. Kemudian saya berikan saudara beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana distribusi daripada berat buah mangga? Jawabannya distribusinya normal. Berapa jumlahnya? 500. Berapa rata-ratanya? 300. Berapa standar deviasinya? 50. Apa karakteristik kualitasnya? Adalah berat. Berapa persentase mangga saya di atas 300 gram? Berapa IIP? Berapa yang di atas 300 gram? Berapa probabilitas? Iya Pak. Ini di atas 300 gram Pak. Ya, di atas 300 berapa IIP? Berapa probabilitas buah mangga saya beratnya di atas 300 gram? 300 gram ini rata-ratanya berapa? Halo? Iya Pak. Berapa IIP? Yang di atas 300 gram berapa probabilitas? Yang lain, Harvin, ada Harvin? Hadir Pak. Berapa Harvin yang di atas 300 gram? Berapa probabilitas? Di atas rata-rata. Kalau distribusinya normal. Yang lain? Saya Pak. Ya. Berapa? 50%. 50%. Baik, yang lebih kecil dari 300 gram berapa persen? 50%. Pak. Baik, berapa jumlah buah yang lebih besar dari 300 gram? Jumlah 250. 250, yang lebih kecil juga 250. Ya, kalau saya menggunakan berapa probabilitas berat buah mangga saya terletak antara 250 sampai 350. Dari mana 250 itu? Standar deviasi Pak. Satu standar deviasi kiri dan kanan. Jadi berapa persentasenya? Ada yang ingat? 68,26%. Baik, 68,26. Nanti saya tunjukkan saudara dari mana. Kalau 2 sigma berarti dari berapa saudara? 200 sampai 400. Saudara akan punya 95%. Dari 150 sampai 450 itu 3 sigma, hampir mencakup 100% dari variasi berat buah mangga. Nah, kalau saya tanya berapa yang lebih besar dari 350, artinya lebih besar dari 1 sigma. Berarti yang 350 itu kalau digambarkan, gimana gambarnya? Saya punya begini, kemudian ini rata-rata, ini 1 sigma di sini. Berapa ini? 350. Berapa probabilitas bahwa berat buah mangga saya di atas 350? Saudara mencari ini, kalau ini 1 sigma, berarti dari sini ke sini ini 68, maka yang di luar ini A dan B, ini adalah 100 dikurangi 70%, katakanlah begitu, 30%, sehingga ini dibagi 2, 15%. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, itu secara garis besar, kalau suatu data berdistribusi normal, maka datanya simetris, bentuknya distribusi seperti ini, ditentukan oleh 2 buah parameter yaitu mu dan sigma, 50% ke kanan, 50% ke kiri, 1 sigmanya 68%, 2 sigmanya 95%, 3 sigmanya
Hati-hati ya kalau saya bicara 2 sigma, 3 sigma itu bukan harga sigma ke kiri, tapi probabilitasnya ini. Probabilitas atau luasan di bawah kurva itu. Baik, nah sekarang bagaimana kalau saya ingin bukan lebih besar dari 350 atau 400, tetapi lebih besar misalnya dari 326,4. Nah, gimana kalau saya inginkan berapa jumlah buah mangga saya yang lebih besar dari 326,4? Nah, maka yang dilakukan pada umumnya begini. Kalau saya mencari luasan, karena luasan ini berpadanan dengan probabilitas, ya, jadi kalau saya cari ini, berapa kemungkinan ini, nah itu saya mencari berapa luasnya yang di bawah kurva ini. Karena luas di bawah kurva ini 1, sehingga relatif saya bisa menemukan berapa luas yang saya arsir yang berpadanan dengan probabilitas. Nah, mencari luas untuk bangun-bangun yang memiliki fungsi kontinu itu adalah diintegrasi. Kalau saudara masih ingat, dulu ketika saudara belajar kalkulus, misalnya saya punya ini fungsi X, kemudian saya ingin berapa luasan ini. Nah, apa yang dilakukan? Saya mencari luas adalah integral X1 sampai X2, gitu ya. Betul Farhan? Begini Farhan. Iya Pak. Fungsi X, dx, gitu. Nah, kalau saudara bisa masukkan fungsinya di sini, kemudian saudara integrasi, saudara dapat luas. Ya, seperti yang kita lakukan untuk chapter 6 pada pertemuan kita yang lalu. Saudara mencari berapa probabilitas lebih besar dari harga tertentu, lebih kecil, bisa diintegrasi. Nah, kesulitannya adalah bahwa persamaan ini tidak bisa diintegrasi. Jadi kurva ini, saudara, persamaan ini persamaan ini tidak bisa diintegrasi. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah seperti yang saudara kerjakan ketika saudara belajar kalkulus itu. Jadi kalau saya punya kalau tidak jelas tanyakan saudara. Kalau saya punya kurva seperti ini, kemudian saya ingin lihat luasan ini, nah langkah yang pertamanya adalah saya buat persegi panjang kecil ini, gitu saudara. Ya, jadi kalau ini misalnya antara 1 ini 10 misalnya. Ini saya buat ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Sehingga ini lebarnya ini 1. Panjangnya ini berapa panjangnya? Saya masukkan harga 1x ke dalam fungsi x. Paham saudara? Saudara sudah ahli itu. Sehingga saya dapatkan panjang ini, kemudian saya dapatkan lebar. Kalau saya punya panjang dan saya punya lebar, saya kalikan, saya memperoleh luas. Nah, luas semua ini saya cari. Ini saya masukkan, ini saya masukkan, kemudian luasnya saya jumlahkan. Nah, saya memperoleh pendekatan berapa luas di bawah kurva ini. Nah, kalau lebar ini saya perkecil, bukan 1/2, tetapi 1, 1,1, 1,2, 1,3, maka pendekatan saya akan semakin tepat. Itu ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, sehingga orang membuat, kalau luas misalnya dari sini ke sini ini berapa ya? Ya, luasnya berapa dari sini ke sini? Apa yang dilakukan? Maka dia buat kotak-kotak kecil seperti ini. Dibuat kotak-kotak kecil gitu. Nah, dibuat seteliti mungkin, saudara. Nah, ini pasti pekerjaan yang tidak terlalu menyenangkan, saudara, membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian setelah itu diperoleh luasnya. Berarti berapa luas yang terletak antara misalnya dari mu sampai mu plus sigma. Ini dicari luas, ini dicari. Ya. Nah, untuk mencari luas itu saya mesti punya persamaan ini, karena saya harus mencari tinggi ini. Saudara masih mendengar suara saya dengan baik? Masih? Ya, jelas ya. Ya, baik. Saya punya fungsi X, saya masukkan harga X saya di sini, saya dapatkan tinggi. Kemudian, nah, tetapi karena mu dan sigma ini berbeda-beda untuk semua distribusi normal, 2 parameter, ini mu dan sigma ini berbeda-beda, maka dengan sendirinya gambarnya ini juga lain-lain. Karena gambarnya juga lain-lain, maka luasnya juga akan berbeda satu dengan yang lain nanti. Sehingga saya tidak mungkin untuk mencari luasan
di bawah sembarang distribusi normal ini? Tidak mungkin karena jumlahnya ya tak terhingga. Maka apa yang dilakukan? Nah, ini orang cerdas sekali, saudara. Orang membuat yang dinamakan distribusi normal yang standar. Yang standar, kemudian distribusi normal yang biasa ini nanti ditransformasi menjadi distribusi normal standar. Nah, distribusi normal standar itu adalah distribusi normal yang mu-nya sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1. Sehingga kalau saya masukkan di sini persamaan menjadi sederhana ini hilang, saudara. Jadi 1/2V, ini saja, sigmanya 1. Kemudian E pangkat mu-nya hilang. Sehingga minus X-nya tinggal X, ini saja, kuadrat, ya, dibagi 2, sudah. Ya, jadi persamaan menjadi lebih sederhana, kemudian digambarkan, kemudian dicari luasan kecil-kecil ini. Nah, untuk distribusi normal standar itu, luasannya itu ditabelkan, saudara. Sehingga saudara tidak perlu melakukan seperti ini. Ditabelkan yang dinamakan tabel untuk distribusi normal standar. Nah, tabelnya seperti ini. Bagaimana menggunakan tabel nanti kita lagi. Nah, tabelnya seperti ini. Ya, ini di buku Ellen Plank, ada di buku yang lain, semua buku statistik mesti punya ini. Bahkan di buku-buku yang lain, ini distribusi yang paling terkenal. Paling terkenal. Jadi di buku apapun, di psikologi, di apapun ini dipakai. Ya. Bagaimana membaca tabel ini? Perhatikan dulu gambar. Hati-hati kalau saudara melihat tabel yang lain dari tabel yang saya tampilkan. Perhatikan gambar. Gambar ini yang diarsir yang mana, yang di blok yang mana, saudara? Yang di blok itu adalah dari kiri sampai ke harga Z. Ini dinamakan Z, saudara. Jadi kalau saya punya begini, distribusinya ini, kalau distribusi yang biasa, dinamakan distribusi X. Distribusi normal standar, dinamakan distribusi Z. Gampangnya gitu. Nah, sehingga yang luas yang ditunjukkan di tabel ini adalah luas dari kiri sini sampai harga Z yang diinginkan. Nah, karena ada tabel yang caranya menyuguhkan itu adalah dari Z sampai tak terhingga. Ini distribusi ini awalnya itu dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Jadi persamaan itu tadi, persamaan Gauss atau persamaan normal itu berlaku dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Tapi seringkali dibatasi ya 4 sigma, karena ketika ini minus 4 sigma sampai 4 sigma itu sudah mendekati 0. Walaupun ini mestinya terus begini, terus sampai tak terhingga. Begitu distribusinya itu begini, persamaannya begini. Tetapi ketika ini sudah mendekati 4, itu sudah semuanya hampir menyentuh absis. Bagaimana membacanya? Perhatikan bahwa yang ditampilkan di dalam tabel sesuai dengan yang di blok ini, yaitu dari minus tak terhingga sampai harga Z. Baik, nah, saya berhenti dulu sebentar, silakan kalau ada yang ditanyakan. Brilian punya pertanyaan, Brilian? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Ini sih Pak, izin bertanya Pak. Silakan Edgar ya. Saya masih kurang paham Pak, berarti Z-nya ini apa dianggap sebagai panjang X arsirannya ya Pak? Jadi Z itu adalah nilai yang nanti dicari, sebentar lagi saya jelaskan. Nilai Z itu adalah nilai bagaimana saudara mentransformasi X. Jadi ya seperti buah mangga, ini berapa tadi rata-ratanya 300, kemudian saudara tanya berapa yang lebih besar dari 350, ini nilai X-nya 350, 351, 264, 372 itu harga X. Nah, harga X itu berubah-ubah. Maka supaya jadi standar, harga X ini nanti saya ubah menjadi harga Z. Ada persamaannya. Transformasi dari X ke Z. Z sama dengan X minus mu dibagi sigma. Ini persamaan transformasinya. Jadi setiap harga X, saudara akan punya padanan Z. Kalau saudara punya harga Z, saudara bisa menggunakan
tabel ini untuk mencari probabilitas. Baik, sudah menjawab itu Edgar. Sudah Pak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ada yang lain? Masih aman kayaknya, Pak. Baik, Mau baik. tanya Pak, Silakan. Siapa ini? masih agak bingung saya tadi. Ini berarti yang Z itu semuanya standar normal, distribusi normal yang standar ya Pak? Iya, betul. Berarti Jadi, kalau gitu, oh ya Pak, bagaimana? Silakan. Oke. Jadi kalau tadi yang distribusi normal standar itu mu-nya 0, sigmanya 1 ya Pak. Berarti itu Z-nya semuanya itu dong Pak. X semua sama apa? Saya agak bingung. Oh, enggak, mu-nya ini untuk Z, untuk distribusi Z itu adalah mu-nya 0, kemudian sigmanya sama dengan 1. Kemudian dicari dapat tabel ini. Nah, nanti kalau saudara punya distribusi X, kemudian saudara mencari Z, ya masukkan harga X-nya, masukkan harga mu-nya. Mu yang ada itu kan bukan 0. Masukkan harga mu-nya. Nanti kita akan beri contoh bagaimana saudara dapat Z ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik ya, nanti kita akan lihat dengan contoh yang banyak saudara, jangan khawatir. Karena saudara mesti fasih betul di dalam membaca tabel ini. Ya. Jangan sampai salah. Karena tabel ini ya cuma bagian saja, bukan soalnya. Saya punya tabel ini yang disuguhkan dalam bentuk seperti ini. Saudara perhatikan yang di blok. Jadi dari minus tak terhingga sampai Z. Nah, sehingga kalau di sini adalah mu-nya sama dengan 0, seperti tadi ini untuk Z, mu sama dengan 0, dengan sigma sama dengan 1. Jadi ketika di tengah sini harganya 0. Ya, mu 0. Kalau di sini, kalau misalnya saudara punya mu plus 1 sigma, berarti berapa harganya? Z-nya berapa kalau untuk mu plus 1 sigma? Saudara masukkan mu-nya 0, 1 kali 1, jadi sini 1. Yang 1 sigma saudara itu di sini jadi 2. Yang di sini jadi 3. Yang di sini jadi minus 1. Yang di sini minus 2. Yang di sini minus 3. Tadinya kan saudara punya begini. Mu minus sigma yang saya tanyakan sampai mu plus sigma. Kan begini. Berapa probabilitasnya ini? Dari mu minus sigma sampai mu plus sigma. 1 sigma kiri kanan. 68. Sekarang berapa? Kalau mu-nya 0 minus sigma, sigmanya 1 berarti minus 1 sampai 1. Kalau saudara menggunakan distribusi normal standar, berarti batasnya itu dari minus 1 sampai 1. Ini 68,26. Maka itu sebetulnya tadi itu diperoleh dari tabel ini. Ya, angka 6826 itu. Ketika Z-nya dari minus 1 sampai 1. Sehingga membacanya saudara dari sini, dari kiri minus tak terhingga, minus menjadi lebih besar, minus 3, minus 2, minus 1. Di sini berapa saudara? 0, kemudian 1, 2. Sehingga kalau Z saudara positif, itu mesti daerahnya sini. Dan sebaliknya, kalau di sini daerah yang dicari, Z saudara harus negatif. Hati-hati itu. Ya. Di sini Z-nya positif, di sini Z-nya negatif. Di tepat di tengah-tengah ini Z sama dengan 0. Baik, nah harga Z-nya itu bisa integer, tapi bisa juga pecahan. Nah untuk tabel ini biasanya harga Z sampai 2 digit di belakang koma. Kalau 3 digit bagaimana Pak? Ya boleh, tapi tabelnya tidak ada. Ada tabel yang lain. Kalau saudara cari tabel yang lain, ada yang menunjukkan 3 digit, bahkan lebih dari 3 digit di belakang koma. Tetapi untuk kepentingan secara praktis, 2 digit di belakang koma ini sudah bagus. Membacanya begini, saudara lihat ini Z. Kalau tidak jelas tanyakan, lihat kolom nomor 1. Kemudian perhatikan baris yang paling atas. Sehingga kalau misalnya saya ke sini, ini Z-nya adalah minus 2,3. Kalau saya lihat ke sini, ini berarti Z, kemudian saya dapat nilainya 0,096 ini, minus 2,3, ini 0,4. Probabilitas 0,096 itu diperoleh ketika harga Z minus 2,34. Ini 2 digit di belakang koma. Baik, kalau Z-nya misalnya minus 1,76, saya cari di sini minus 1,7,
6-nya adalah ini, kemudian saya cari pertemuannya adalah 0,0392. Sehingga ketika Z harganya minus 1,76, probabilitasnya adalah 0,0392. Baik. Ada yang ditanyakan, silakan. Mohon izin konfirmasi ulang, Pak. Tadi untuk yang Silakan. bar di horizontal itu sebagai apa tadi? Yang di mana? Atas ini. Untuk 2 digit di belakang koma. Jadi untuk 2 digit di belakang koma, saudara gunakan baris yang paling atas. 1 digit masih tetap menggunakan kolom yang pertama. Jadi misalnya 1,76, lihat di sini 1,7 minus ya, minus 1,76-nya di sini. Ini cuma 1 digit di belakang koma. Digit yang kedua, saudara gunakan baris yang paling atas. Sehingga saudara dapat ini. Gitu. Baik. Sudah cukup? Baik, yang lain? Ada yang lain? Nah, saya bacanya dari kiri, hati-hati saudara ya, hati-hati. Sehingga kalau dari sini, nah ketika saudara mencari misalnya Z sama dengan 1,72 misalnya, ya 1,7 ini positif ya, 1,72 di sini, saudara dapat 0,9573. Itu yang mana itu? Yang ditunjukkan di tabel ini yang mana? Ini Z-nya berapa tadi kalau di sini saudara? Di tengah berapa Z-nya? 0. 0, yang di sini positif gitu ya. Sehingga 1,7, ini 1 di sini, saudara 1 sigma di sini, 2 kira-kira di sini, 1,7 mungkin di sini kira-kira itu ya. Nah, saudara cari 1,72 dapat 9573. Ini probabilitas yang mana ini? 9573 ini. Yang kanan ini atau yang kiri? Jawabannya apa? Yang ditampilkan di tabel. Nah, yang ditampilkan di tabel selalu dari minus tak terhingga ke harga Z. Jadi yang ditampilkan itu, sehingga kalau saudara melihat ini ya antisipasinya bagaimana?